Banyak yang beranggapan bahwa menjadi kaya adalah soal besaran gaji. Namun, data menunjukkan bahwa pengelolaan arus kas yang rasional jauh lebih menentukan keberlanjutan kekayaan kamu. Aku sering melihat banyak mahasiswa atau first jobber yang terjebak dalam siklus yang mematikan, yaitu lifestyle creep. Ini adalah kondisi di mana setiap kenaikan pendapatan kamu selalu diikuti dengan kenaikan pengeluaran yang setara atau bahkan lebih besar. Di bagian awal ini, aku akan membedah mengapa gaji besar tanpa sistem manajemen yang kuat justru akan menjebak kamu dalam kemiskinan struktural jangka panjang. Mari kita bicara data. Jika kamu memiliki gaji 10 juta rupiah, namun menghabiskan 9,5 juta rupiah untuk kebutuhan dan gaya hidup, posisi finansial kamu jauh lebih rentan dibandingkan seseorang dengan gaji 6 juta rupiah yang mampu menyisihkan 20% secara konsisten. Masalahnya bukan pada nominalnya, tapi pada persentasenya. Tanpa sistem seperti strategi 50-30-20, kamu hanya memindahkan uang dari pemberi kerja ke pemilik merek barang mewah atau penyedia jasa lifestyle tanpa membangun aset sama sekali. Jebakan ini nyata. Kamu merasa kaya karena bisa membeli barang-barang yang sebelumnya tidak mampu kamu beli. Namun secara fundamental, net worth kamu tetap nol atau bahkan minus karena hutang konsumtif. Inilah yang harus kita hentikan sekarang juga sebelum menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Jika kamu ingin memutus rantai kemiskinan struktural ini dan mulai membangun kekayaan yang nyata, pastikan kamu klik subscribe ke Cuan Culture sekarang juga untuk mendapatkan strategi financial freedom yang berbasis data dan logika. Sekarang, mari kita masuk ke bagaimana cara mengalokasikan angka-angka ini secara rasional. Aku ingin kita membedah sistem ini dari kacamata teknik. Anggap pendapatan kamu bukan sekadar uang untuk bertahan hidup, melainkan bahan bakar untuk mesin kekayaan kamu. Dalam dunia finansial, aku menyebutnya sebagai wealth engineering, sebuah metode untuk memastikan setiap rupiah yang kamu hasilkan memiliki tugas yang spesifik. Strategi 50-30-20 membagi sumber daya kamu ke dalam 3 pilar utama secara proporsional. Mari kita lihat data secara saintifik. Pilar pertama adalah 50% untuk needs atau kebutuhan pokok. Ini mencakup biaya sewa kos, makan, transportasi, dan tagihan wajib. Jika angka ini melampaui 50%, artinya gaya hidup kamu saat ini secara teknis terlalu mahal dibandingkan daya beli kamu. Pilar kedua adalah 30% untuk wants atau keinginan. Disinilah banyak orang gagal karena mencampur adukan keinginan dengan kebutuhan. 30% adalah batas aman agar kamu tetap bisa menikmati hidup seperti langganan streaming atau kopi di akhir pekan, tanpa mengorbankan masa depan. Pilar ketiga dan yang paling krusial adalah 20% untuk savings dan debt repayment. Inilah mesin pertumbuhan kamu. Angka 20% ini bukan sekadar uang mati di tabungan, melainkan modal untuk dana darurat, pelunasan hutang, dan investasi. Mari kita simulasikan dengan angka nyata melalui spreadsheet. Jika gaji pertama kamu adalah 5 juta rupiah per bulan, alokasi kebutuhan 50% adalah 2.500.000 rupiah. Kamu harus disiplin menjaga biaya hidup di angka ini. Alokasi keinginan 30% adalah 1.500.000 rupiah. Ini batas maksimal kamu untuk bersenang-senang. Alokasi wealth building 20% adalah 1 juta rupiah. Dalam 1 tahun, kamu secara konsisten membangun basis modal sebesar 12 juta rupiah. Sekarang, bayangkan jika karir kamu meningkat atau kamu memiliki side hustle sehingga pendapatan mencapai 10 juta rupiah. Kebutuhan kamu menjadi 5 juta rupiah. Keinginan kamu naik menjadi 3 juta rupiah. Dan yang paling dahsyat, investasi kamu menjadi 2 juta rupiah per bulan. Lihat polanya, dengan wealth engineering, saat pendapatan kamu naik, standar hidup kamu boleh naik secara proporsional, namun kecepatan kamu membangun kekayaan juga meningkat 2 kali lipat. Tanpa sistem ini, orang cenderung mengalami lifestyle inflation, di mana kenaikan gaji 10 juta rupiah hanya akan habis untuk gaya hidup yang lebih mahal, sementara net worth tetap jalan di tempat. Ini adalah tentang kendali logis di atas impuls emosional.
Jika kamu berkomitmen untuk menguasai mekanisme ini dan ingin mencapai financial freedom berbasis data, pastikan kamu klik subscribe ke Cuan Culture sekarang juga. Karena di sini kita tidak bicara tentang keberuntungan, kita bicara tentang strategi. Sekarang, aku mau bedah struktur ini secara teknis dan rasional. Strategi 50-30-20 itu bukan sekadar angka acak, tapi sebuah kerangka kerja logis untuk memastikan arus kas kamu tetap sehat dalam jangka panjang. Pilar pertama adalah alokasi maksimal 50% dari total pendapatan bersih kamu untuk kebutuhan eksistensial. Ini mencakup biaya yang sifatnya non-negotiable, tempat tinggal, transportasi, listrik, air, dan bahan makanan pokok. Kalau pengeluaran dasar kamu sudah melampaui angka 50%, ini adalah indikator merah bahwa kamu sedang hidup di atas kemampuan finansial. Sebagai contoh, kalau gaji pertama kamu adalah 6 juta rupiah, maka plafon maksimal untuk bertahan hidup cuma 3 juta rupiah. Data menunjukkan kegagalan mengontrol pilar ini adalah penyebab utama kenapa banyak orang terjebak dalam siklus gaji numpang lewat. Pilar kedua adalah batasan 30% untuk keinginan atau gaya hidup. Aku paham kalau kesehatan mental dan stabilitas psikologis kamu butuh ruang untuk apresiasi diri, entah itu kopi mingguan, langganan streaming, atau hobi. Tapi, poin kritisnya, angka ini bersifat statis. 30% adalah batas atas, bukan target yang harus dihabiskan. Dengan membatasi variabel ini, kamu mencegah impulsif buying yang didorong oleh dopamin sesaat dan memastikan gaya hidup kamu nggak mendikte masa depan finansial kamu. Pilar ketiga, dan yang paling krusial untuk akselerasi kekayaan kamu, adalah mengamankan minimal 20% untuk instrumen investasi dan dana darurat. Disinilah kamu menerapkan prinsip pay yourself first atau bayar diri kamu sendiri terlebih dahulu. Sebelum kamu bayar tagihan internet atau beli sepatu baru, pindahkan 20% ini secara otomatis ke rekening terpisah di awal bulan. Kalau kamu cuma menyisihkan sisa di akhir bulan, secara statistik probabilitasnya mendekati 0, karena perilaku konsumtif manusia cenderung menghabiskan apapun yang tersedia. Dengan alokasi 20% yang konsisten, kamu sedang membangun mesin uang yang bekerja saat kamu tidur. Ini adalah perbedaan fundamental antara mereka yang cuma bekerja demi uang dan mereka yang merancang strategi agar uang bekerja untuk mereka. Kalau kamu berkomitmen buat jalanin sistem ini secara disiplin dan ingin mendalami instrumen mana yang paling efisien untuk menempatkan 20% tadi, pastikan kamu sudah subscribe ke Cuan Culture. Aku akan terus membedah data dan strategi menuju financial freedom yang terukur. Karena pada akhirnya, kontrol finansial adalah bentuk tertinggi dari kebebasan pribadi kamu. Mari kita bicara angka secara real, karena data tidak pernah berbohong. Bayangkan, kamu saat ini berusia 22 tahun dan baru saja menerima gaji pertama sebesar 5 juta rupiah. Berdasarkan alokasi 20% yang sudah kita bahas, kamu berkomitmen untuk menyisihkan 1 juta rupiah setiap bulan ke dalam instrumen investasi dengan rata-rata return 10% per tahun. Angka yang sangat rasional untuk target jangka panjang di pasar modal atau reksadana saham. Sekarang, mari kita bandingkan dua skenario dalam jangka waktu 10 tahun. Skenario pertama adalah kamu yang disiplin dengan menyisihkan 1 juta rupiah secara konsisten. Dalam 10 tahun, total modal yang kamu keluarkan adalah 120 juta rupiah. Namun, jeda dramatis, berkat kekuatan compound interest atau bunga berbunga, saldo akhir kamu bukan lagi 120 juta, melainkan tumbuh menjadi kurang lebih 204.840.000 rupiah. Ada selisih sekitar 84 juta yang dihasilkan murni dari uang yang bekerja untuk kamu, bukan kamu yang bekerja untuk uang tersebut. Skenario kedua adalah mereka yang terjebak dalam arus FOMO atau Fear of Missing Out. Uang 1 juta rupiah tersebut mungkin habis untuk cicilan gawai terbaru, kopi harian yang mahal, atau gaya hidup demi validasi sosial. Setelah 10 tahun, mereka mungkin memiliki tumpukan barang yang nilainya sudah menyusut drastis atau bahkan nol, tanpa memiliki bantalan finansial sama sekali.
Perbedaan Rp204 juta ini bukan sekedar angka di atas kertas. Di usia 32 tahun, angka ini bisa menjadi uang muka rumah, modal bisnis, atau dana pendidikan lanjut tanpa kamu harus berutang. Simulasi ini membuktikan satu hal fundamental. Dalam dunia finansial, disiplin jauh lebih berharga daripada keberuntungan atau memenangkan lotre. Keberuntungan bersifat acak, tetapi disiplin adalah variabel yang sepenuhnya berada di bawah kendali kamu. Jika kamu ingin memahami lebih dalam mengenai instrumen apa saja yang bisa memberikan return optimal dan bagaimana menjaga konsistensi ini di tengah gempuran tren gaya hidup, pastikan kamu klik tombol subscribe ke Cuan Culture. Aku akan terus membedah strategi menuju financial freedom secara matematis dan realistis, karena pada akhirnya, kontrol atas uangmu adalah langkah awal menuju kebebasan pribadimu yang sesungguhnya. Kesimpulannya, kekayaan bagi kamu bukanlah sekedar variabel dari seberapa besar nominal gaji yang masuk ke rekening setiap bulan. Kekayaan adalah hasil akhir dari sebuah sistem manajemen yang presisi dan berkelanjutan. Gaji besar tanpa sistem yang tepat hanya akan menjadi arus kas yang lewat begitu saja, tanpa meninggalkan jejak aset sedikit pun. Aku menyarankan kamu untuk segera melakukan audit total terhadap pengeluaran bulan lalu. Buka catatan mutasi rekening atau aplikasi pencatat keuangan kamu dan klasifikasikan setiap transaksi ke dalam 3 kategori besar tadi. Mulailah menerapkan rasio 50-30-20 ini. Sekarang juga, sebagai komitmen awal kamu dalam mengelola sumber daya finansial secara rasional. Jangan biarkan masa depan dan kebebasan finansial kamu tergerus oleh gratifikasi instan atau keinginan sesaat yang nilai gunanya akan hilang dalam hitungan hari. Membangun fondasi finansial yang kuat membutuhkan struktur yang jelas, bukan sekedar intuisi. Jika kamu ingin terus mendapatkan panduan strategis mengenai pengelolaan kekayaan dan navigasi menuju financial freedom yang berbasis data, pastikan kamu menekan tombol subscribe pada Cuan Culture. Mari kita bangun masa depan finansial yang lebih terukur dan tidak terjebak dalam siklus konsumerisme yang merugikan. Aku tunggu aksi nyata kamu hari ini untuk mulai mengontrol angka-angka di dompet kamu secara profesional.